Bang sini nyanyi ke sini. Untung dia tidak minta bayar. Kalau minta saya coret namanya. Jangan datang kemari. Saya lapor sama bapaknya ya, sama mamanya. Ngapain anak ini begini kan? Saya tidak bayar. Malah dia yang bayar untuk nyanyi. Karena dia kasih persembahan, saya anggap aja dia bayar untuk nyanyi. Pantes itu. Kalau kau mau nyanyi surga memang mesti bayar. Tak boleh free-free. Ambil dong bagian itu loh pelayanan. Nikmati. Ada tempat kita Tuhan berkati untuk saluran uang masuk ke dompet kita. Saya punya banyak cara Tuhan berkati. Tapi bagi saya itu tidak menjadi terlalu penting. Seperti apa cara dia, itu urusan dia. Urusanmu, urusan kita. Lakukan yang dia mau. Persis seperti Maria. Dilibatkan, tapi nggak ada upah. Kadang-kadang kita pikir gendeng juga ya. Gila betul Maria, kasihan amat. Yusuf disuruh terima Maria. Upahnya cuma apa? Bawa-bawa keledai. Mesti bela-belain Maria supaya Maria jangan sampai jatuh dan keguguran. Jujur saja saya tidak ngerti. Kemarin saya ingatkan kepada kita, Maria melahirkan dalam kesusahan, mengantar kematian Yesus pun dalam kesedihan. Tidak pernah satu kali pun ada berita baiknya buat Maria. Tapi maafkan aku, siapa wanita paling beruntung di kolong langit ini? Maria. Siapa bukan saja wanita, manusia yang paling hebat di kolong langit ini? Maria. Dia mengalami peristiwa satu kali dan satu-satunya dalam keperawanan dia mengandung bayi kudus dan tidak mungkin terulang lagi. Tapi apa yang didapatnya? Melahirkan dalam kesulitan, mengantar anak dan Tuhan yang dikasihinya dalam kepedihan. Karena dia sudah menjanda kemungkinan paling besar karena tidak lagi tampak Yusuf di sana. Tetapi maafkan aku, tidak ada wanita paling bahagia di kolong langit ini kecuali Maria. Dia sudah tidak ada, semua murid mengakuinya. Wanita paling bahagia. Wow, kebahagiaan harus kita dapatkan dalam kehidupan. Jangan pernah terjebak pada fenomena yang kita punya. Yang kita punya, kalau dipakai jadi alat memuliakan Tuhan, dari situlah keluar minyak kebahagiaan. Itu mirip kelapa. Jangan mimpi kelapanya, terus dapat minyaknya. Jangan terjebak fenomena kelapanya. Cari tahu, banyak sekali manfaatnya. Maka kita akan melimpah di dalam kehidupan kita, menikmati kebahagiaan demi kebahagiaan yang membawa kita menggapai titik puncak untuk mengerti arti hidup yang sejati itu apa. Saudara-saudaraku yang kekasih, ingat, mujizat tidak hanya yang sakit sembuh. Mujizat tidak hanya yang miskin kaya. Itu bagian kecil dari surga. Tapi ketika seorang sakit tetap bahagia, alangkah luar biasanya. Ketika seorang miskin tidak mengemis dan tidak mencuri, tetapi dengan bangga bahkan membantu sesamanya, hebat luar biasa. Itu Makedonia namanya. Makedonia adalah jemaat miskin. Yerusalem kelaparan, mereka ambil bagian. Sampai Paulus bilang, no, kalian gak usah ambil bagian, karena aku tahu ekonomi kalian sulit. Mereka bilang apa? Tidak, jangan pernah menahan kami untuk berbuat. Dan mereka melakukannya. Anak Tuhan gak ada yang miskin, saya setuju. Yang miskin pasti bukan anak Tuhan. Lupa dia tidak punya apa-apa. Maafkan saya, miskin bukan kamu tidak punya apa-apa. Miskin kamu minta apa-apa, itu miskin. Mungkin kau punya banyak uang tapi minta kiri kanan mulu, itu miskin bagi saya. Orang miskin itu minta-minta, ngerti ya? Tapi biar kita miskin dalam strata ekonomi, punya jiwa. Heran loh, Tuhan selalu memberikan. Janda disapa gak kehabisan tepung. Itu mujizat ya. Gak kehabisan uang, ada saja yang mengalir. Tahu dari mana kita tahu? Pokoknya jalan terus. Sampainya kalau dikalkulasi, ya kaya luar biasa. Camkan, pikirkan itu. Renungkan bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita memaknai Natal. Sehingga Allah bisa mengatur apapun, di situasi apapun, di ketidakmungkinan apapun, menjadi seperti yang Dia mau. Ingat, Natal, Allah memakai Kaisar Agustus. Jangan pernah lupa itu. Tapi sekali lagi, saya tidak jelas karena tidak ada dalam Alkitab dia masuk surga apa enggak. Tapi yang pasti, kalau tidak dicatat, sudah kemungkinan besar enggak. Tapi kan Dia bantu, Pak. Itulah cara Tuhan hebat. Orang bisa membantu tanpa sadar secara negatif, dia ke neraka, tapi kerjaan dia menolong kerjaan Tuhan. Alangkah hebatnya kalau kita yang kenal Tuhan.
mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan cara yang positif, di dalam kesadaran berkat kita kembalikan. Wow, luar biasa sekali. Surga itu bukan di sana, di sini. Surga itu bukan nanti, sekarang. Surga yang nanti itu cuma kekekalan. Di kesementaraan pun, ya, itu sebab anak Tuhan merdeka. Nggak ada yang bisa mengikatnya. Tapi kok rasanya saya tidak merdeka, Pak? Ada ketakutan, ada gini, ada gitu. Itu pertanda kita belum melekat dengan surga. Nah, itu pergumulan kita. Jadi mari kita memahami mujizat Natal dalam dimensi yang utuh, saudara. Bagaimana keterlibatan Maria Yusuf secara utuh menjadi peran utama, tapi dengan fasilitas yang tidak memadai. Tapi luar biasa ya. Tidak heran kan kalau undangan Natal yang pertama siapa? Para gembala. Tapi jangan bilang itu sebab Pak, Natal itu cuma buat orang miskin. Nanti dulu. Beberapa waktu kemudian Mazus dari Persia, perjalanannya lebih gila lagi, lintas negara. Orang pintar, orang hebat. Entah apa yang membuat mereka, saya pun tidak jelas. Kecuali satu yang saya tahu, kalau Tuhan pimpin mereka. Oh, mereka bisa baca bintang. Boleh baca bintang. Tapi apa cerita bintang dengan urusan Tuhan? Dari cuma mereka melihat keunikan bintang, dan mereka mendapat pesan, mereka mengikuti. Itu pun mentok di Yerusalem. Mesti nanya dulu ke istana Herodes. Dan celakanya yang kasih tahu siapa? Ahli Taurat, Pak Pendeta. Maju si kafir ini, yang intelektual ini, sampai ketemu Yesus. Pak Pendeta tetap di istana. Nah, ini pendeta istana susah semua ini. Tidak pernah ketemu Yesus dia. Tapi dia tahu di mana Yesus lahir. Ironis ya. Majus itu orang pintar, intelektual. Persembahan mereka sudah menunjukkan kelasnya. Ada emas mereka kasih. Kemenyan dan mur itu nuansa ibadah yang sangat luar biasa. Emas simbol kejayaan dan kemurnian keutuhan dari sebuah nilai. Mereka bisa kasih. Kagum Majus. Ini orang-orang yang sudah luar biasa. Kenapa Bapak yakin? Kalau mereka orang biasa-biasa, Herodes tidak mau terima ini. Siapa itu? Gembala. Pasti diusir. Mending kalau diusir mati mungkin. Karena dia kurang ajar. Gembala mau ketemu raja. Tapi karena ini intelektual, Herodes jadi penasaran. Mesti berhitung karena ini orang pintar. Maka dia bilang, pergilah. Nanti kalau sudah ketemu kasih tahu aku ya. Walaupun niat jahat ada di sana. Nah, membaca niat jahat orang Majus tidak bisa. Membaca bintang dia bisa. Hati-hati loh. Iya kan ya? Tapi Tuhan kasih tahu Majus, jangan balik kau ke situ. Ya, sudah, jangan kau lewat situ, jangan balik lagi. Jakarta itu jahat, lewat Depok saja terus ke Bogor gitu kan. Saudara mulai pikir baik-baik. Mujizat di dalam Natal itu hebat. Setting ala luar biasa. Satu waktu saya akan komplitkan cerita tentang Majus ini secara spesifik. Tetapi kita kembali kepada kisah Maria, maka kita melihat gelombang yang hebat di sana. Maria dikunjungi orang Majus. Melahirkan susah, dikunjungi Majus. Tapi habis itu apa? Mesti lari ke Mesir. Natal berdarah. Nah, itu tahun depan kita akan pikirkan. Belum ada tema itu ya. Jadi dipatenkan dulu. Jangan ada yang meniru ya. Itu setting kita untuk tahun depan. Natal berdarah. You akan lihat bagaimana luar biasa. Tetapi saya mau katakan begini. Kita buka selebar-lebarnya peristiwa yang terjadi. Kita akan terkagum sekagum-kagumnya. Betapa luar biasa Tuhan. Buka penderitaan itu selebar-lebarnya. Engkau terkejut di penderitaan itu tidak ada air mata. Yang ada nyanyian bahagia. Betapa luar biasanya saudaraku yang kekasih. Oleh karena itu demi Tuhan yang hidup, kalau memang kita orang percaya dan percaya kepada Natal itu, maka dengarkan kalimatku, kebahagiaan milikmu. Bukan nanti, sekarang. Kebahagiaan warisanmu, hakmu, bukan nanti, sekarang di sini di kolong langit ini. Itu hakmu. Kalau kau percaya kepada Kristus Tuhan. Ingat kalimat itu baik-baik. Jalani baik-baik. Bagaimana Tuhan bertindak dan bergerak dengan cara yang luar biasa. Jangan pernah ada ketakutan, kegelisahan di dalam hidup kita. Allah membuat segala sesuatu indah, tepat pada waktunya, kata pengkhotbah. Itu betul. Sekalipun menunggu waktu Tuhan itu sangat menegangkan. Saya suka bilang Tuhan itu humornya tinggi banget. Kalau bercanda luar biasa. Bikin kita nyut-nyutan. Kita mirip baby dilempar patah. Cuk.
Bukan ditangkap di sini, ditangkapnya di bawah. Udah dekat lantai, kan anak-anak gitu ya, dimainin lagi mau ya, lagi mau, lalu waktu di bawah dia senang setengah mati. Itu kita main segini, Tuhan itu main sampai bawah. Kapan dia tolong kita? Waktu orang mau memenggal kita. Nggak ada pedang yang datang, ting langsung tahan gitu ya. Nggak ada. Pas sudah kemarin, udah nempel nih, masuk ke dalam, luka pula lagi. Sesudah luka meleset, darahnya keluar, tapi kita tidak mati. Seperti apa Tuhan menolong kita? Sadrak, Mesak, Abednego masuk ke dalam dapur api 7 kali lipat. Tapi belajarlah mengerti mujizat seperti yang mereka mengerti. Tuhan akan melepaskan kami dari api itu. Koma! Tapi kalau kami mati, ya Raja, Tuhan tetap Tuhan. Tepuk tangan Tuhan saudara. Kalau ini ya. Jadi Tuhan bisa lakukan apa saja. Jangan pernah takut. Hari-hari ini saya betul-betul bersyukur untuk apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan ini. Ya, seperti saya bilang, saya pergi sana. Agenda saya tahun depan beberapa kota tambah saya kunjungi. Tahun ini beberapa terpaksa saya tolak karena benturan waktu. Nah, kalau saya ini berangkat pergi, apa hebatnya? Tidak ada. Tetapi yang membuat saya bahagia adalah tahun 2008 kita punya PR besar. Dari 100 juta pengeluaran Mika tiap bulan menjadi 200 juta. Saya suka yang begituan. Tegang tapi menyenangkan. Nanti kalau sudah ini pasti Tuhan mau pertontonkan apa lagi. Saya juga tidak ngerti judul apa yang dia mau bikin. Yang ku tahu cuma satu, ikuti yang maunya dia. Pelan, step. Dulu kita bayar biaya TV mahal, tapi sekarang saya sudah mulai diundang sebagai narasumber. Jadi tetap ke TV, tidak pakai bayar. Tahun depan satu stasiun production house sudah ngomong-ngomong, jadi saya akan tiap minggu untuk shoot dan memberitakan Injil, tidak bayar. Dulu mau bayar, kita susah, makanya sebulan sekali. Uangnya tidak banyak. Emangnya Bapak nggak kenal banyak? Kenal banyak aku. Cuma seperti saudara tahu kan, aku ini miskin tapi sombong. Nah, itu yang susah memang. Malas aku kalau mesti ngemis-ngemis. Jadi tunggu Tuhan orang gerakkan utuh ya baru saya temu. Ya, bagi saya itu penting ya dalam beriman. Dan Tuhan selalu taruh pada hati tiap orang kok. Tahu apa yang mesti dilakukan, tahu apa yang mesti dikerjakan. Semua berjalan step. Manisnya. Saya selalu merasa pada waktu mulai berhenti, Reformata sudah berkembang. Sekarang tinggal lompatan kedua untuk dikembangkan luas secara bisnis. Nah di situ saya mau berhenti, mesti mundur. Lagi rindu cari satu orang. Ya, yang ngerti. Kenapa Pak? Karena saya tahunya akan berkembang besar. Kalau saya di situ saya akan berputar habis. Waktu saya habis itu, saya tidak akan ke situ. Tapi kan lebih keren, lebih bangga. No. Panggilanku tidak persis itu. Saya rasa saya dipanggil hanya untuk mempersiapkan sesuatu, bikin settle, sesudah running well, kasih orang mulai maintain, termasuk gereja itu. Saya tidak dipanggil untuk sisi itu. Saya dipanggil untuk membangun, selesai, kerjakan, kasih yang lain kerjakan. Nanti yang lain dipakai lain lagi ya. Ada orang nggak bisa ide buka apa bentok melulu begitu kan? Tapi dia memaintain, waduh, teduh banget, tenang, pas taruh di situ. Temukan dirimu, nikmati bagianmu. Yusuf Arimatea orang kaya, yes, dia bisa memberi kulit untuk Yesus. Majus orang kaya, yes, dia bisa memberikan emas untuk Yesus. Tapi gembala orang miskin, tetap ketemu Yesus, tapi tidak bisa kasih apa-apa. Tapi tetap bahagia. Maria dikunjungi gembala ya bahagia, dikunjungi majus ya bahagia. Yang sedihnya kita, kenapa tidak berkunjung? Itu masalah kita semua. Oleh karena itu biarlah pada Natal ini kita ambil bagian betul, hadir pada Natal itu. Jangan lagi kita ketinggalan kereta, akhirnya kita tidak dapat apa-apa. Nikmati mujizat Natal, tidak jauh di luar sana. Di sini dekat di hatimu, satu sikap hati yang kemudian dengan segera berubah. Kekuatan yang Tuhan berikan yang bisa menerima apapun keputusan Tuhan dalam kehidupan, sehingga kita tidak diikat oleh apapun, tetapi merdeka menjalankan kehendak Tuhan tanpa pernah komplain kepada Dia. Karena percaya Dia kerjakan semua tepat, indah pada waktunya, seturut dengan
masing-masing kita. Anda yang dipakai sebagai businessman, jadi businessman the best. Saya tidak minta Anda jadi yang the first, karena kita nggak pernah suka. Jadi yang the best, itu penting. Selalu ingat kalimat itu baik-baik. Jadi tidak usah frustrasi mau jadi the first, tak perlu. Hari ini Presiden SBY, puji Tuhan, Tuhan taruh dia di sini. Itu bukan karena kehebatan Demokrat secara teologi, ya Tuhan yang taruh dia. Tuhan taruh aku jadi pendeta, puji Tuhan, ya aku jadi pendeta. Tapi kalau Tuhan bilang jadi presiden, kau pasti SBY tergeser. Kenapa dia tidak tergeser? Karena aku udah dipanggil ke situ. Itu saja kok. Susah-susah amat. Saya suka Gus Dur ya, itu aja kok repot. Jalan di bagian, aku pendeta, dia presiden. Anda dengan tugasmu. Kita bertanding dengan posisi kita, tanpa jealous satu dengan yang lain. Saya tidak perlu kursimu, hormatmu, ambil bagianmu yang Tuhan kasih. Bagianku ku ambil yang Tuhan kasih, kita pakai. Saya tidak akan berdoa sedikit pun supaya aku menjadi Bang Samson atau Big Samson begitu ya. Tidak usah lah, biar si Bang yang di sana, itu bisnis dia ya. Tapi biar seorang Bang belajar untuk mengerti kehendak Tuhan, itu baik-baik, tak gampang ya. Anak muda dengan kegelimpangan, wow, tak sederhana ya. Sukses itu malah petaka kita. Gagal seringkali guru kita. Tapi alangkah indahnya kalau sukses jadi guru kita, tanpa harus mengalami benturan, kita mampu merangkap. Lakukan apa yang Tuhan mau. Maka saya percaya Tuhan akan memberkati kita semua. Amin. Ingat, Natal itu mujizat yang luar biasa. Bukan nanti, sekarang. Bukan di luar, di sini, di tanah ini, di kedukaan, di kesulitan, di kepahitan yang pun ada. Setetes air di padang gurun, menghilangkan dahaga, memberikan harapan, membuat kita menatap masa depan dan berkata, ya Tuhan, kuayunkan langkahku dalam bimbinganmu, kuukir karyaku, memuliakan namamu, maka matiku adalah bahagiaku karena bertemu dengan Engkau. Amin. Kita tunduk kepala. Kita ambil waktu teduh sejenak, berdoa secara pribadi. Sedang apa yang kau dipakai Tuhan? Berdoa. Katakan, Tuhan pakai aku, jaga aku. Di keunggulanmu, mampukan aku tetap rendah hati, tak terjebak menjadi perangkap yang mematikan. Berdoalah. Kau tahu siapa dirimu, apa keunggulanmu. Tapi di kelemahanmu juga berkata pada Tuhan, jangan biarkan kelemahanku menjadi lubang aku jatuh dan mengecewakanmu. Berdoalah. Maka engkau akan melihat mujizat itu. Ada perubahan yang nyata di dalam hidupmu, membuat engkau makin kokoh tangguh dalam pertandingan zaman. Tegar berdiri di tengah kesulitan, memenangkan pertempuran demi pertempuran. Bawa di dalam surga, kau lihat anak-anakmu. Di dalam seluruh panggilan yang kau berikan pada kami, satu yang kami tahu panggilan kami yang sama, melayanimu. Lewat profesi kami masing-masing, biar kami menjadi yang the best di bidang kami. Sebagai pengacara, sebagai pebisnis, sebagai dosen, atau apapun yang kami kerjakan, biar semuanya kembali hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Khususnya kami sebagai hamba-hambamu yang melayani, buka mata kami untuk terus melihat dunia ini. Sadar, bukan 4 bulan lagi musim menuai, tetapi kini, sekarang, di saat ini, supaya kami menyingsingkan dengan baju dan bekerja dengan gigi keras untuk-Mu ya Tuhan. Kami berdoa, apapun yang Kau berikan pada kami, kekayaan, mampukan kami untuk memuliakan nama-Mu. Sadarkan kami, itu alat untuk melayani-Mu. Tetapi kemiskinan, jangan jadikan itu alasan. Jangan biarkan itu menjadi persembunyian kami untuk gagal menangis, meratap dan meminta. Tapi tetap dengan gagah berani menatap pertolongan Tuhan. Dan kami dipakai dengan luar biasa. Ingatkan kami akan janda miskin itu. Ingatkan kami akan jemaat Makedonia. Betapa luar biasanya
mujizat itu dengan segera terlihat mata. Yang tak mungkin menjadi mungkin, yang tak biasa ternyata bisa. Segala puji dan hormat kembali hanya kepada Yesus Kristus Tuhan, Natal yang sejati, mujizat itu sendiri. Amin. Shalom semuanya. Senang banget bisa nyanyi di sini di gereja Antioquia, dan aku senang banget dari kapan tahu ya Pak Mikman ya. Akhirnya kesampaian juga bisa melayani di sini. Aku benar-benar merasa tersanjung banget dikasih kesempatan untuk bawain 2 lagu di sini. Mudah-mudahan bisa menjadi berkat di Natal ini buat semua teman-teman yang ada di sini dan buat semua jemaat. Amin. Okay, this is the first song. My
satu lagu yang pakainya semua udah pada tahu deh. Have Yourself a Merry Little Christmas buat semuanya. Kalau saya suka dengan lagu Samson, saya suka ikut nyanyi. Suaranya tinggi sekali. Coba nadanya. Have yourself a merry little Christmas. Kamu lihat begitu?
luar biasa. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, Allah Bapa sudah mempersembahkan anaknya yang Tuhan bagi kita. Para majus datang mempersembahkan mazmur dan kemenyan. Dan Bigman mempersembahkan seluruh kemampuan yang Tuhan berikan. Dan Bams bukan saja memberikan suaranya, tapi juga uangnya juga. Nah, saat ini bagian kita untuk mempersembahkan apa yang menjadi bagian kita untuk mempersembahkan pada Tuhan. Persembahan yang terbaik untuk memuliakan bagi nama Tuhan sambil memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Selamat datang Yesus Tuhan. Kami datang kepadamu pada malam hari ini, mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau menyertai kami dari tempat kami masing-masing, dan Engkau menibakan kami dengan keadaan selamat di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mengucap syukur juga kepadamu Tuhan, karena Engkau bukan saja mengantar kami dari rumah kami di tempat ini dengan keadaan selamat, tetapi Engkau juga yang sudah menyertai kami di sepanjang tahun 2007 ini. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena sekalipun tahun 2007 akan berakhir, namun demikian penyertaan-Mu tak pernah berakhir. Kami juga mengucap syukur karena kami boleh merayakan kelahiran-Mu pada malam hari ya Tuhan. Lebih daripada itu, kami mengucap syukur kalau kami boleh mengalami kelahiran-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Setiap kami beribadah dan merayakan Natal, selalu membawa kami mengucap syukur karena Engkau yang dari atas turun ke bawah
supaya membawa kami yang dari bawah naik ke atas. Engkau yang dari surga turun ke dunia, supaya membawa kami dari dunia naik ke surga. Engkau yang maha mulia mau tinggal bersama dengan kami yang hina dina, supaya kami boleh menikmati kemuliaan itu. Bahkan Engkau yang maha kudus mau tinggal bersama dengan kami orang-orang yang berdosa, supaya pada akhirnya kami dikuduskan. Maka tidak ada kata yang lebih tepat pada malam hari ini yang harus kami sampaikan kepadamu ya Tuhan, kecuali mengucap syukur. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau juga memberikan kesempatan kepada kami untuk merealisasikan ucapan syukur kami dengan memberikan persembahan kepadamu. Tuhan, berkatilah apa yang sudah kami kumpulkan pada malam hari ini. Dan kami berdoa kiranya Engkau juga memberkati para pengelola, supaya mereka diberikan hikmat dan akal budi dari Tuhan, supaya uang yang terkumpul ini bisa dipergunakan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Pada akhirnya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang berada di tempat ini, yang beribadah bersama kami. Kiranya Engkau memberkati mereka pribadi pas pribadi, memberkati rumah tangga mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati pelayanan mereka. Dan lebih daripada tolonglah kami, doronglah kami, supaya kami selangkah lebih dekat dengan Allah. Tolonglah kami, supaya kami semakin giat melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini kami juga berdoa untuk pergumulan kami jemaat Antioquia, untuk membeli sebuah gedung untuk pelayanan bersama, supaya pelayanan kami lebih efektif, supaya pelayanan kami lebih luas, supaya pelayanan kami lebih banyak dirasakan oleh banyak orang. Itulah sebabnya Tuhan kami berdoa. Sebentar juga akan ada presentasi, dan kami juga diberikan dan didorong untuk memberikan persembahan khusus untuk pengadaan gedung tersebut Tuhan. Kami berdoa Engkau menolong kami, menggerakkan kami, supaya kami mulai terus berdoa dan mau memberi dan terlibat untuk kemuliaan dan pekerjaan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara. Engkau tolong bangsa dan negara kami, supaya mereka bisa benar-benar menjalankan roda pemerintahan dengan takut kepada Tuhan saja. Biarlah semua pejabat pemerintah mengingat bahwa mereka tidak kebetulan mereka ada di sana. Mereka harus bertanggung jawab, bukan saja kepada para rakyat yang mereka pimpin, tetapi lebih daripada itu kepada Tuhan yang sudah menempatkan mereka di sana. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kalau ada saudara kami pada malam hari ini yang mengalami kelelahan, Engkau memberikan kekuatan. Baik, mungkin Bapak Ibu sudah banyak tahu tentang gereja Antioquia, beribadah di gedung ini di Twin Plaza. Tetapi mungkin banyak juga yang belum tahu beberapa mengenai di mana kegiatan operasional dilaksanakan. Sekretariat dan operasional gereja sehari-hari dilaksanakan di Wisma Bersama, tepatnya di Jalan Salemba Raya nomor 24B. Gedung ini saat ini belum kita miliki. Ini adalah hasil kita pinjam dari seorang hamba Tuhan juga, Bapak Otto Hasibuan. Terima kasih. Dan sampai saat ini kita masih diperkenankan untuk dipinjamkan. Dan ini merupakan juga satu tempat yang akan rencananya kita wujudkan dalam pembelian. Dan selain gereja Antioquia, sebenarnya di dalam Wisma Bersama ada kegiatan mengenai PAMA, Tarloid Reformata, dan Yayasan Nika. Apa itu gereja Antioquia dan mengenai pelayanannya, kita lihat dari slide berikut. Di tempat ini, tapi kita setiap hari Minggu beribadah di lantai 2, tepatnya ruang visual. Ada 3 kebaktian, pukul 7 pagi, 7.30, kemudian 10 pagi, dan yang sore jam 16. Selanjutnya, di dalam kegiatan Antioquia, kami memiliki 2 mitra pelayanan. Yang pertama adalah Yayasan PAMA, yang bergerak lebih ke arah pelayanan dan informasi untuk masyarakat di perkotaan. Dan beberapa karyanya adalah dari Yayasan PAMA adalah seperti kita bisa dilihat di dalam juga halaman kedua di dalam warta khusus mengenai visi dan misi. Bapak Ibu dapat sekalian lihat, misi kita tetap adalah memberitakan Injil keselamatan
kepada setiap orang di setiap tempat melalui media cetak, melalui media televisi, radio, dan saat ini sudah ada 23 radio di seluruh Indonesia, dan telah ada juga 2 buku yang dihasilkan yang hasil karya dari Bapak Hikman Sirait sendiri. Kemudian kaset-kaset khotbah, dan yang salah satu buahnya yang terbesar menurut adalah mengenai tabloid Reformata, yang kita akan merupakan tabloid selama 2 mingguan terbitnya, 2 minggu sekali, dan ini adalah contoh tabloid yang terbaru. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa selesai ibadah bisa membeli di luar. Ini adalah tabloid yang terbaru mengenai Reformata. Selanjutnya, mitra pelayanan yang kedua dari Antioquia adalah masyarakat pedesaan, di mana kita bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan. Sebagai hasil karyanya adalah suatu sekolah Kristen Makedonia, tepatnya di Ngabang, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Mungkin suatu saat Bapak Ibu Saudara bisa datang hadir ke sana. Dan tingkat pendidikannya dari SD, SMP, dan SMA, juga ada taman bacaan, tetapi di luar daerah lokasi di sini. Dan telah banyak hasilnya ya dari murid-murid yang hasil daripada sekolah Makedonia, bahkan termasuk sudah ada yang mendapat beasiswa dari Universitas Pelita Harapan. Baik, selanjutnya kita lihat. Nah, ini adalah kantor gereja, ruko yang akan rencana kita beli. Jadi ruko ini merupakan suatu pusat pelayanan terpadu, ya, di mana semua kegiatan gereja Antioquia sendiri, kemudian Yayasan PAMA dan Yayasan Ika. Ruko lama seperti yang tadi telah ada, yang kalau kita bisa lihat yang agak jauh itu ruko lama kita, itu ruko 2 lantai. Kemudian yang di sebelahnya yang ada tulisan dijual itu, di sebelahnya persis itu adalah ruko yang akan kita beli. Nah, kedua ruko ini, 2 unit ruko 4 lantai, akan membutuhkan dana sekitar 2,5 miliar rupiah. Diperkirakan harga ruko itu sekitar 2 miliar untuk 2 unit, dan kami butuhkan lagi untuk sarana prasarana untuk melakukan aktivitas lain seperti studio rekaman, nanti ruang-ruang konseling dan lain sebagainya. Demikian dari kami. Saya dalam saat ini menghimbau Bapak Ibu Saudara dalam pesan Natal ini mungkin bisa memilih pada warta tadi, mungkin di dalamnya ada Bapak Ibu diberikan amplop, ya, mungkin di dalam amplop itu Bapak Ibu bisa keluarkan ada lembaran kertas seperti ini, ya. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa mengisi di situ, ada informasi mengenai nama dan alamat Bapak Ibu, dan Bapak Ibu terbeban untuk memberikan persembahan secara khusus, dan mungkin pada saat ini apabila Bapak Ibu sedia memberikan dalam bentuk tunai, langsung bisa dimasukin di amplop dan ditulis. Tetapi apabila Bapak Ibu Saudara-saudara memiliki keinginan untuk pada lain kesempatan memberikan, tapi pada saat ini dapat memberikan komitmennya atau janjinya dalam bentuk dan diisi di dalam lembar ini, ya. Bisa mungkin nanti 1 kali atau mungkin beberapa kali.
Dan untuk itu dapat dimasukkan, ditujukan ke Lipo, gedung Lipo. Dan yang terakhir mungkin ada sedikit konfirmasi, kami minta di sini bahwa kesediaan Bapak Ibu Saudara untuk dihubungi mungkin oleh panitia untuk mengkonfirmasikan mengenai lembar yang telah diisi. Demikian mungkin Pak Bikman akan memberikan Bapak. Oke, saya tidak akan berlama-lama dan saya juga tidak akan memberikan kesempatan kepada saudara terlalu lama. Karena itu isi secepatnya. Yang mau ikut silakan, yang buang waktu yang nggak ikut. Oke, saya tunggukan 1 menit karena saya ada berita surprise. Saudara isi berapa saudara mau ambil bagian, lalu angkat supaya pengurus langsung ambil. Jadi isi formnya kalau memang mau isi, saudara mau ambil berapa, segera saudara tulis. Sesudah saudara tulis, angkat, lalu akan diambil oleh panitia. Ada waktu 3 menit untuk saudara mengisinya. Tapi pikirkan baik-baik. Tolong jangan tulis sertifikat rumah kalau suami tidak hadir. Karena saya tidak mau orang berkelahi gara-gara memberi persembahan. Ini pernah kejadian, jadi jangan emosi ya. Silakan doa, pikir baik-baik. Berapapun saya sangat appreciate. Karena bukan angka tapi keterlibatan. Saya minta 14 anak-anak saya dari Kalimantan segera maju ke depan, cepat-cepat. Sementara saudara menulis. Ke-14 anak inilah yang sekarang ada di UPH, Universitas Pelita Harapan. Mereka tidak pernah membayangkan kuliah di Jakarta, sekarang mereka sudah kuliah di Jakarta. Tepuk tangan untuk 14 anak kami. Oke. 7 ke kanan, 7 di kiri. Ya. 14 ada di UPH, 15 ada di Untan, Kalimantan Barat. Ya. Lalu tahun ini ada tes lagi dari UPH. 6 anak kami sudah diterima. Tepuk tangan juga saudara. Tapi kuliahnya tahun depan. Jadi UPH udah tes, jatah untuk Kabupaten Landak udah habis lagi. Selalu yang ngeblok memang sekolah kita ini. Jadi sekolah lain tidak pernah kebagian. Jadi sekolah kita blok lagi 6. Ya biasanya sih kalau 6 diambil oleh UPH, itu UPH pakai. Tapi khusus sekolah kita itu dikembalikan. Ya jadi saya keep contact dengan UPH untuk bisa mengembalikan anak-anak ini. Jadi mereka nanti akan kembali ke ke Kalimantan untuk berjuang. Ya, jadi terus tolong diperhatikan mereka tiap hari Minggu ambil bagian dalam ibadah. 250 anak kita di sana. Dalam hitungan saya secara teknis 4 tahun dari sekarang, tiap tahun kita akan menghasilkan 20 sarjana. 20 sarjana. Itu konservatif angkanya ya. Yang menjadi persoalan adalah tentu bagaimana pembiayaan kepada 20. Tetapi yang menarik, yang jadi persoalan ternyata bukan biayanya. Siapa yang mau terlibatnya? Saya tidak akan bodoh, maka saya ada di situ. Yang bodoh nggak terlibat, ya silakan bodoh, gitu ya. Yang pintar ambil bagian. Tapi saya nggak mau di Mika Pak, tempat lain silakan. Tapi ambil lagi yang lain Tuhan, di gerejamu, di tempatmu, di yayasan mana yang baik lakukan. Supaya sungguh kita bisa menikmati pergumulan bersama dengan Tuhan. Baik, kalau sudah terkumpul bisa angkat tangan saudara lambai saja supaya dikumpulkan yang sudah ngisi ya. Lalu saya akan close. Baik. Oke. Ya, ini ada berita surprise soal ini. Jadi saya tidak mau saya ngomong dulu, saudara baru ngisi gitu. Ngisi dulu baru saya ngomong. Oke. Udah? Supaya saudara yang terganggu ya. Nah oke. Yang kedua, kalau saudara mau bawa pulang tulisan itu, rasa enggak, saya mesti mau berunding dulu di rumah. Silakan bawa. Ya, tulis berapa saudara mau tulis. Oke, tulis saudara berapa saudara mau tulis. Jangan pernah berubah. Apa yang mau kau kerjakan, kerjakan. Oke. Tadi ada yang nanya saya, Pak, apa kita gereja ini nggak perlu punya gedung sendiri? Saya bilang, loh, kok you nanya apa yang kita mau presentasiin? Karena memang kita mau presentasi. Saya tidak suka gedung hanya gedung tok, tapi saya gedung yang multiguna. Semua bekerja di sana. Mika itu interdenominasi, PAMA itu interdenominasi. Untuk ke depan nanti PAMA ini saya sudah minta dan saya akan PT Kompli di hari ini supaya jangan lari-lari. Ibu Elin bisa berdiri, please. Kita applause untuk Ibu Elin. Ya. Jadi saya juga minta dia untuk arrange urusan-urusan radio dan televisi. Ya. Jadi kita ada beberapa teman-teman yang punya sekian ratus radio. Tadi juga ada yang ngomong sama saya dan saya sudah pernah ketemu. Jadi ya Pak PS itu punya 100 ya. Kemudian Pak ES punya 40. Kemudian HT punya 60. Jadi total saya itu 200 radio. Just 3 orang dan 3 itu dia kenal. Jadi saya tidak usah turun lagi. Sudah Tuhan kasih sekretaris yang sangat mahal.
Ibu Alin adalah istri dari Pak Bing. Ya, Pak Bing bisa berdiri sebentar, Pak Bing. Aplaus untuk Pak Bing. Ini CEO yang pernah dikenalkan jadi orang yang cukup tuan pakai ya untuk di lingkungan ASEAN, CEO yang cukup dikenal. Ya, terakhir dia presiden di Mobil Aid ya Pak ya. Sekarang dia usaha sendiri. Ya. Nah, saudara yang kekasih, jadi satu orang bisik, cuman dia nggak mau namanya disebut. Ya, tanya-tanya gereja mau bangun nggak? Kita bilang iya, kita memang perlu. Lalu dia besok saya untuk ambil 250 juta. Tepuk tangan saudara. Besok kita akan terima 250 juta. Cukup? Enggak. Lalu dia bilang 2/4-nya lagi tanggal 30 Januari. Tepuk tangan. Jadi, secara teknis, saya juga harus kasih tahu, malam ini 2,5 M sudah dapat. Saya sebenarnya berpikir banyak tentang angka ini karena saya punya teman banyak banget. Ya, ada beberapa kelompok yang kenal dekat dengan saya. Ya, yang seperti saya bilang, kalau saya mau ngomong sedikit saja ya, Pak, tolong, pasti banyak dapatnya. Tapi memang hari ini kita belajar. Ya, makanya saya selalu belajar, nggak mau ngitung-ngitung si anu segini ya. Biar Tuhan bikin gimana. Nah, Tuhan gerakkan malam hari ini. Oke, jadi saudara yang kekasih, terus doakan supaya Pak Ramon bisa kerja dengan segera, ya, dengan begitu bisa keep dan tutup semua untuk dibereskan, ya. Dan kita akan berpacu dengan waktu untuk membereskan semuanya, karena pekerjaan Mika akan tambah beberapa departemen dengan segera, ya. Sesudah ini, karena bupati yang tadinya bupati di Landak, tempat kita sekolah, itu friendly banget dengan saya, sangat dekat. Sekarang sudah jadi gubernur Kalimantan Barat. Kita tepuk tangan juga ya. Kemarin saya call dia lalu bilang, bos sudah jadi gubernur ya. Terus kita ketawa-ketawa, bercanda-bercanda ya. Karena saya biasa datang ke rumah bupati, pakai sendal pun saya tidak peduli. Ya, karena kita nggak ada mobil dan pakai gerobak ada di situ. Mobil box, yaitu mobil box masuk rumah bupati sudah. Saya duduk ngobrol-ngobrol, dan sekarang dia naik. Nah, saudara yang kekasih, ini menjadi menarik bagi kita bagaimana kita bisa melayani. Maka doakan, sebetulnya rindu saya, tahun depan ada 100 radio. Kalau 100 dengan angka konservatif 10.000 sampai 15.000, 1,5 juta orang tiap minggu dengar berita. Sekarang stok khotbah kita sudah ada kira-kira 100 kali 4, 400 sub khotbah. Ini 400 khotbah bukan khotbah gereja ya, gereja malah lain lagi. Itu kita punya stok panjangan. Ini khotbah yang memang 1 bulan didesain sedemikian rupa, satu topik besar dengan 4 subtema, durasi 22 menit, spesial banget. Maka saya bilang, saya bersyukur pada Tuhan kerja capek, tapi 100 tema itu Tuhan beri jadi kekayaan. 400 tema itu ya, jadi kekayaan bagi saya di luar gereja kita yang mengeksposisi kita. Ya, ini jadi satu keunggulan. Ya, kepujian kemudian bagi nama Tuhan kita, dan kita terus berdoa bagaimana menggarap semua ini. Yang kedua yang saudara mesti perhatikan lagi, televisi juga menjadi bagian yang kita sedang garap. Berdoa untuk anak-anak Tuhan. Ya, saya kemarin ketemu satu orang, saya bilang, saya di Trans TV kita digusur terus waktunya. Ya, dari Sabtu setengah 7, Minggu jam 4, jam 5 ya juga. 4:45, lalu terakhir Senin jam setengah 3 pagi. Saya sendiri nggak pernah nonton lagi jadi. Nggak mampu lagi, kadang-kadang setengah 2. Lalu satu orang ini yang dia memang punya banyak TV sekarang, lalu dia bilang, Pak Bingman, sekarang saya nggak bisa janji, terlalu sulit bagi couplingnya. Tapi next year saya akan bangun 4 station. Ya, ayo boleh isi. Wow, puji Tuhan ya. Jadi kita nanti tepuk tangan lagi untuk Tuhan. Karena saya bilang sama dia gini, tapi kalau sama saya urusannya lain. Aku yang khotbah, kau sediakan couplingnya. Jangan bicara harganya berapa. Harganya kau yang urus. Kan begitu ya. Saya mau itu. Oh kan TV ada aturan. Ya terserah, kau kan bosnya, kau bayar sama perusahaanmu. Terus kau ambil lagi, suka-sukamu situ kan. Bagianku cuma khotbah, jadi tidak mau lagi pusing cari-cari uang. Tapi saya tidak minta dibayar untuk itu. Buku saya dijual, semua kembali ke pelayanan media. Kaset saya dijual, semua kembali. Saya nggak punya banyak uang, tapi Tuhan kasih kemampuan, itu yang saya pakai. Saudara punya banyak uang, pakai. Ya sudah, kita masing-masing begitu saja. Gampang ya? Oke, maka malam hari ini mujizat Natal itu dinyatakan buat kita. Tepuk tangan untuk 2,5 M. Tanggal 30 Januari kita akan terima, dan besok Desember saya akan terima 250 juta dulu. Saya ini bukan untuk saya loh.
jangan salah ngerti dulu. Cuman katanya mesti Pak Bigman dititipin, baru saya nanti ngasih ke apa namanya, ke ketua panitia ya. Mana Pak Ramon ya? Padahal Ramon udah siapin 8M ya. Oke Ramon, kerja juga kayaknya ringan banget ya. Nanti saya kasih kerjaan baru ya. Baik saudara yang kekasih, biarlah segala kemuliaan kembali kepada Tuhan. Lakukan apa yang bisa saudara lakukan dalam kehidupan. Tuhan itu luar biasa. Ya, puji Tuhan. Let's see something. Oh, pemuda nyanyi. Oke. Baiklah, kita akan diberkati dengan kesaksian pujian dari paduan suara pemuda Jemaat Antioquia. Kita bangkit berdiri, kita akan menerima doa berkat dari Bapak Pendeta Bigman Sirait, dan kita naikkan pujian Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Lambang pemerintahannya ada di atas bahunya, namanya disebut orang pada siapa cari. Sementara pujian kita naikkan, saya minta istri saya dan ketiga anak saya untuk naik ke atas panggung, lalu Pendeta Gunar dan Ibu Destrina, lalu kemudian Bapak Yusuf untuk menerima ucapan selamat dari jemaat, lalu panitia untuk mengikuti sampingnya. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintah berada di bahunya, namanya penasehat ajaib.
Ia telah membuat yang berduka bahagia. Ia telah membuat yang rendah tinggi adanya. Ia telah membuat semua kita yang diam di kesementaraan terikat dengan kekekalan. Ia telah mengubah hati dan pikiran kita, memberikan kita keberanian untuk berbuat sesuai kehendaknya. Maka jangan pernah takut, lakukan apa yang Tuhan mau. Engkau tidak sendiri, Tuhan terus menyertai. Berkatnya ada bagimu, terimalah kasih karunia dari Allah Bapa, persekutuan dengan Yesus Kristus Tuhan, serta penghiburan, pertolongan, pengajaran dari Roh Kudus yang terus menyertai engkau sekarang sampai Maranatha. Tuhan datang kembali menemukan engkau hidup sebagai umat yang setia, bersaksi tidak bercacat celah, hanya untuk puji hormat bagi namanya. Amin.